jadi tema kita hari ini Alkitab dinantikan semua suku bangsa. Nah, semua saudara yang mendengarkan sabda live pada hari ini, ada dua kata yang kita lihat di sini, Alkitab itu sendiri dan suku bangsa ya. Alkitab dinantikan semua suku bangsa. Artinya bahwa sebetulnya diri kita juga, melalui kita, Alkitab bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi bukan dalam pengertian Alkitab kita kirim ke semua suku bangsa, kemudian nanti mereka baca sendiri. Ini yang akan kita lihat dalam pemaparan berikut ini, bahwa Alkitab dinantikan segala suku bangsa, tidak lepas daripada kehadiran kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita melihat slide selanjutnya. Melihat karena ini terkait dengan misi, maka saya ingin kita melihat bersama di mana sih istilah misi muncul di Alkitab. Nah, paling tidak ada dua ayat yang kita lihat pada hari ini. Yohanes 17 ayat 18, terjemahan Vulgata. Vulgata itu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin ya, menggunakan istilah misi di dalam Yohanes 17 ayat 18, sama seperti Bapa mengutus aku, seperti Bapa mengutus aku mengutus mereka ke dalam dunia, kata Yesus. Nah, bahasa Inggris kebanyakan menggunakan istilah send, dan bahasa Indonesia sudah jelas mengutus. Slide berikutnya, masih perbandingan Latin dalam Yohanes 17 ayat yang ke-18, ada kata yang lain muncul dalam Vulgata, yaitu mito. Dan bahasa Inggris masih tetap sama, sending dan juga mengutus. Dan kita melihat dari teks Yunani, Latin, Inggris, dan Indonesia, kita melihat di situ ada terjemahan-terjemahan yang muncul. Dalam Vulgata masih tetap muncul misisti dan juga misi. Bahasa Inggris masih sama, kemudian bahasa Indonesia masih sama. Nah, tujuannya saya mengungkapkan ini karena ini terkait dengan misi. Di mana sih istilah misi kita temukan? Nah, kemudian secara ayat yang kedua, Yohanes 20, ayat yang ke-21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Maka kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itu apestalken. Kemudian ada juga kata pempo. Dalam Vulgata bahasa Latin masih menggunakan misit atau mito. Bahasa Inggris masih sama, dan bahasa Indonesia juga masih tetap pakai mengutus. Nah, kita melihat secara kesimpulannya bahwa sekilas kita melihat arti misi atau etimologi misi dalam Alkitab itu adalah bahwa Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan melalui dirinya dia mengutus gerejanya, melalui gerejanya dunia dapat mendengarkan berita keselamatan itu. Nah, itulah kira-kira kesimpulan. Jadi dari mana misi itu berasal? Memang dari bahasa Latin, yaitu misi. Tapi itu dalam Alkitab, terjemahan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Latin. Maka itulah kita gunakan istilah misi. Nah, ini sekedar membuktikan atau memberikan istilah misi yang muncul di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita mau melihat mengapa sih kita membaca Alkitab. Nah, kita perlu betul-betul memahami bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara di dalam Alkitab, dia berbicara sebagai supremasi tertinggi, kekuasaan tertinggi. Jadi sebelum dia mengutus para murid, sebelum dia mengutus gerejanya untuk masuk ke dalam dunia, dia memaparkan terlebih dahulu supremasi Kristus di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu ayat yang ke-19. Jadi karena itu maka diberilah mandat itu. Jadi atas otoritas inilah Kristus mengutus muridnya. Di atas otoritas inilah kita diperkenankan masuk ke dalam dunia mewartakan Alkitab, mewartakan firman-Nya. Nah, karena itu mandatnya bagi kita apa? Jadikanlah muridku semua bangsa, segala bangsa, pantata etne dalam bahasa Yunani atau all Asia, semua bangsa. Nah, ini mandatnya. Kita perlu menyampaikan kepada dunia ini. Kemudian
Di dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kembali lagi ke kata yang sama digunakan, pantata etne. Artinya bahwa belajar Alkitab, setelah kita tahu Alkitab, lalu kita diselamatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui kita terima Yesus, maka kita diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan, untuk membagikan Alkitab itu. Nah, itulah makna kira-kira dari poin ini, bagaimana Alkitab dinantikan oleh semua bangsa, yang artinya identik dengan diri kita sendiri. Nah, bagi kita semua sebagai orang percaya, kita tidak hanya menikmati dan membaca firman Tuhan untuk diri sendiri, atau untuk kalangan kita sendiri, gereja kita sendiri, aliran kita sendiri. Tidak. Tetapi firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan dalam namanya, itu dalam nama Yesus berita tentang pertobatan, dan ini yang termaktub di dalam Alkitab. Artinya Alkitab yang kita baca yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus, ini harus disampaikan kepada siapa? Bukan kalangan sendiri saja, bukan diri kita sendiri saja, segala bangsa, pantata etne. Nah, sekarang di mana area-area itu? Nah, waktu para murid menerima mandat itu, mereka itu masih sebatas pengetahuan ya. Kalau kita mengamati 4 kitab Injil itu masih sifatnya mengisi pengetahuan mereka. Walaupun sudah dipraktekkan juga, mereka sudah diutus ke desa-desa yang lain di luar dari Galilea, India, ada ke daerah-daerah sekitar Yerusalem. Tapi sebetulnya itu masih memenuhi otak mereka, masih dipenuhi dengan pengetahuan. Nanti ketika di Kisah Rasul 1 ayat 8 ini baru masuk dalam implementasi, masuk dalam pelaksanaan bagaimana firman yang dipelajari, bagaimana firman yang sudah dimiliki, bagaimana firman yang sudah diketahui itu boleh diceritakan, boleh dibagikan. Nah, karena itu Yohanes Kisah Rasul 1 ayat 8 itu sangat jelas, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi sebelum mereka menyebar, ada satu syarat dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi intinya di sini dalam bingkai Allah Tritunggal sebetulnya bahwa setelah Yesus naik ke surga, kan para murid sedih itu ya. Waduh, siapa lagi yang akan memimpin kita? Kita sahabat yang dekat, guru agung, kok meninggalkan kita? Tapi Yesus sudah berjanji kepada mereka dalam Yohanes 14 dan Yohanes mulai dari Yohanes pasal 12 ya, tentang pribadi ketiga dari Tritunggal, mengatakan bahwa kamu tidak akan dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus akan diturunkan di atas kamu. Itulah akan memimpin kamu. Tapi bukan berarti juga Yesus meninggalkan gitu ya, dalam bingkai Allah Tritunggal tidak pernah terpisah, pasti menyatu satu dengan yang lain. Tetapi dalam artian ini, inilah vitalitas di dalam mewartakan Alkitab, bahwa Roh Kudus turun untuk menyaksikan Alkitab kepada dunia ini. Dan itu jelas, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi yang diberitahukan. Nah, di mana posisi kita nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah, lebih dalam lagi Alkitab berkata tentang statement atau perkataan Yesus yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan milik diri kita sendiri, bukan hanya untuk kalangan Kristen, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya Yesus, untuk semua orang. Nah, karena itu dalam Yohanes 10 ayat 16, Yesus sangat menegaskan, ada lagi padaku domba-domba lain. Konteks ini, Yesus berbicara kepada para muridnya, dan juga secara luas tentang umat pilihan Allah, Israel. Bahwa umat Israel adalah umat pilihan, para murid adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukan hanya untuk orang ini saja. Ada lagi padaku domba lain di luar kandang ini. Nah, itu berbicara dalam dunia misi itu, berbicara tentang suku bangsa yang di luar Israel, atau orang-orang yang di luar para murid dalam konteks pada waktu itu, ya, kalau kita memperhatikan ayat itu. Lalu dilanjutkan dalam doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 20, ini lebih visioner lagi, dibukakan kepada para murid, mengatakan bahwa
bukan untuk orang ini saja aku berdoa. Ini dalam pokok doa Yesus yang ketiga ya, di dalam Yohanes 17, di mana pokok doa pertama tentang hubungannya dengan Bapa, hubungan Kristus dengan Bapa. Yang kedua, hubungannya dengan para murid, ya, bagaimana dia mendoakan dan mengutus para murid. Dan yang ketiga adalah bagaimana Yesus merindukan orang-orang yang di luar kandang itu, atau orang-orang di luar suku Israel, orang-orang di luar para murid itu, masuk ke dalam barisan keselamatan Allah melalui pemberitaan para murid. Nah, ini sangat jelas sekali dan Yesus menjamin di situ. Dan ini menurut hemat saya tidak perlu lagi kita pertanyakan karena ini sudah terbukti. Termasuk bangsa Indonesia, suku-suku dari bangsa Indonesia yang sudah percaya kepada Kristus, ini digenapi di dalam perkataan Yesus, dalam doa Yesus ini, bahwa kita datang kepada Kristus, menyembah Kristus, menyebut namanya, diselamatkan dalam namanya, karena melalui pemberitaan firman Allah, karena Alkitab disuarakan di sana. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapat gambaran secara utuh bahwa dunia ini, seluruh dunia ini berada di dalam otoritas Kristus, ya, bahkan sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ada dalam hakikatnya sebagai keilahian Kristus, ya. Nah, dunia sebelum dijadikan Kristus sudah ada. Maka baik dari penciptaan maupun sampai kiamat nanti, itu Kristus punya kekuasaan, punya otoritas. Nah, itu sebabnya saya cantumkan ayat ini, saya tidak perlu bacakan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, catat saja, dan kita bisa membacanya. Saya beri kesimpulan bagaimana Matius 24 ayat 14. Sebelum Kristus datang ke kali yang kedua, Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Kemudian Wahyu 5 ayat 9, bahwa segala suku, bahasa, kaum dan bangsa akan datang di hadapan Tuhan. Wahyu 7 ayat 9 juga sama. Ini menunjukkan bahwa segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Nah, ini menunjukkan bahwa audiens kerajaan Allah itu adalah segala suku bangsa. Dan itulah tema kita. Kenapa kita belajar Alkitab? Karena memang Alkitab ini sungguh-sungguh dinantikan oleh segala suku bangsa di dunia ini. Nah, Indonesia menurut data IPN atau PCRN lama-lama 2017 bahwa masih ada kurang lebih 130 suku terabaikan. Bukan Tuhan abaikan. Terabaikan dalam arti kata di sini bahwa gereja tidak peduli, gereja tidak terlalu ambil pusing untuk menjangkau suku ini sehingga dikategorikan terabaikan. Tidak ada utusan Injil ke sana. Nah, 130. Nah, ada berapa yang punya Alkitab sebetulnya? Kalau saya mencatat dari data-data IPN itu bahwa suku yang punya Alkitab lengkap itu hanya 18 suku di Indonesia. Dari sekian ratus suku di Indonesia, itu yang punya Alkitab lengkap itu diperkirakan hanya 18 suku. Kemudian yang punya hanya Perjanjian Baru itu ada 17. Ini data IPN tahun 2017 yang lalu. Tentu ini dinamis ya, tidak bisa dibakukan. Tetapi paling tidak ini memberi gambaran bahwa masih sangat terbatas sekali. Kemudian yang hanya sebagian, nah maksudnya sebagian ini tidak hanya Perjanjian Baru, tetapi juga mengutip ada kitab Mazmur, ada kitab Amsal yang sering senang orang kutip, dari agama lain pun kutip Mazmur dan Amsal ya. Nah itu ada yang sebagian, tapi ada juga yang hanya bagian tertentu. Nah biasanya di suku-suku tertentu itu kita dapat menerima serpian-serpian terjemahan Alkitab dalam bahasa suku. Misalnya hanya terjemahan kitab Yahya atau dalam Kristen Yohanes ya. Kalau dalam agama lain dikenal kitab Yahya gitu ya. Itu hanya sebagian, hanya bagian-bagian tertentu. Nah itu hanya 5. Kalau sebagian tadi hanya 6. Jadi dari sekian suku, sekian ratus suku di Indonesia, hanya 6 yang sebagian, kemudian hanya 5 yang bagian tertentu. Dan masih banyak sekali yang tidak ada sama sekali Alkitab. Nah, Alkitab. Nah, ini yang menggoncangkan hati saya ketika membaca Alkitab itu, lalu melihat bagaimana suku-suku belum dijangkau ini. Ini yang sekaligus dalam pendahuluan saya bisa sampaikan bagaimana Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan. Maka ini sekaligus juga menyatakan saya bahwa di sana masih ratusan suku di Indonesia dan untuk dunia ini masih ribuan suku yang sama sekali tidak bisa akses Alkitab. Karena tidak ada utusan lintas budaya, tidak ada cetakan dan tidak ada radio dan macam-macam, ya, belum ada siaran. Nah, bersyukurnya bahwa melalui program-program Sabda yang kita ikuti seperti sekarang ini, maka kita harap ini menjadi multiplikasi ya,
untuk penyampaian informasi kepada dunia atau suku-suku bangsa melalui dunia digital ya, melalui HP di tangan, mengirim WA melalui firman Tuhan atau bersaksi melalui firman Tuhan di Facebook, Instagram dan semua media sosial kita bisa gunakan. Nah, dengan demikian bahwa sebetulnya ini sudah masuk ke dalam bisa menjangkau lebih cepat. Nah, itu gambaran tentang Indonesia. Nah, kita mau masuk lebih dalam, sebetulnya bagaimana sih caranya kita mau menjangkau dunia ini? Dunia ini kan luas sekali. Belum lagi kita katakan bahwa dunia ini dengan berbagai keahlian, dengan berbagai profesi, ya bagaimana sih caranya? Nah, Tuhan izinkan saya melayani bersama dengan lembaga BPLB, Badan Pemutus Lintas Budaya atau yang dikenal dengan OMF secara internasional. Di Indonesia kami namakan BPLB karena OMF kami tidak berusaha untuk tidak menggunakan untuk konteks Indonesia. Nah, ada 6 cara yang dalam lembaga kami ini sering didiskusikan dan semua utusan lintas budaya kami untuk internasional kurang lebih 1.400 orang berada di lebih dari 100 suku bangsa di dunia ini ya. Sehingga waktu diungkapkan ini 6 cara atau cara ini salah satu metode cara untuk kita menjangkau dunia, maka ini paling tidak sudah bisa menjadi satu pengalaman real ya atau pengalaman empirik dalam setiap member yang melaksanakan atau menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke satu suku. Nah, jadi saya mau mengisahkan secara singkat ini cara yang pertama di mana kita ambil bagian di dalam menjangkau dunia melalui Alkitab, melalui firman Tuhan adalah pergi. Nah, saya mau berkisah sedikit secara singkat saja ini bahwa dari tahun 2006 saya berada di posisi ini. Saya diutus oleh lembaga ke satu suku di Sulawesi Selatan. Dan selama berada di sana 10 tahun berada di suku itu, betul-betul berada di tengah-tengah mereka, merasakan apa yang namanya pergi melayani secara lintas budaya. Nah, apa artinya melayani secara lintas budaya? Melayani di luar dari budaya kita. Saya tinggalkan budaya saya tinggalkan kenyamanan saya, kemudian saya masuk dalam budaya baru dan saya hidup di situ, mempelajari bahasa mereka, belajar makan makanan mereka yang belum pernah saya makan sekalipun, bahkan mungkin melihat aja kata udah memuntah gitu ya, baru lihat aja udah memuntah gitu ya makanannya karena baru. Tapi yang namanya lintas budaya itu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk masuk, bahwa kita pergi itu tinggalkan tempat kita lalu pergi. Nah, ini proses identifikasi sebagaimana Kristus, dia tinggalkan surga, dia masuk ke dalam dunia yang kotor, yang seharusnya menjijikkan ya, karena berdosa, najis, hina. Tetapi Yesus dalam kemuliaan di surga, dia turun, masuk ke dalam dunia, lalu dia menyelamatkan manusia yang kotor, yang berdosa itu. Nah, ini intinya pergi. Nah, sekarang itu yang pertama. Jadi pergi meninggalkan tempat ke satu suku tertentu. Kalau ada Bapak Ibu yang digerakkan seperti ini, perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan lembaga kami adalah lembaga yang memang menekuni bidang ini untuk baik mengutus ke luar negeri, ke Asia Timur, dan juga ke dalam Indonesia sendiri, tentu dengan proses-proses yang ada. Nah, yang kedua, bagaimana kita ambil bagian? Selain kita diberi panggilan khusus untuk pergi, wah, saya kira tidak bisa pergi. Saya ada di tempat nih, saya ketua majelis, saya adalah pengerja aktivis gereja. Saya di mana dong? Nah, kami ada bagiannya dalam sisi partnership, karena gereja itu adalah partnership kami, maka itu di bagian kedua. Dia adalah memutus. Dia mengambil peran sebagai pemutus, gereja pemutus. Nah, apa dikerjakan oleh gereja pemutus? Mereka mengadakan ibadah pemutusan. Oke, ada orang yang dipanggil oleh Tuhan, tidak diterima oleh gerejanya, dikirim, ya. Bahkan gerejanya menolak dirinya oleh karena wah ngapain kamu pergi jauh-jauh gitu ya, kami tidak mau lah memutuskan, kalau bisa kamu melayani di sini, kira-kira gitulah permintaan gereja. Lalu nggak ada siapa yang mau memutus dia, sementara persyaratan kami mesti ada gereja pemutus. Nah, ada gereja yang terbuka untuk mau memutus utusan lintas budaya seperti ini. Oh, kalau begitu kami bisa memutus. Nah, mereka bisa adakan ibadah pemutusan. Nah, kemudian bisa juga melalui
mendukung dana. Wah, sudah siap nih, panggilannya kuat. Nah, kebanyakan di sini Bapak Ibu bahwa sudah menggebu-gebu panggilan, sudah yakin bahwa dia siap pergi ke sana, bahkan mati pun bisa jadi sana gitu ya, untuk memberitakan Injil, mewartakan kabar baik dalam Alkitab gitu ya. Tapi, aduh, tidak ada, mau pakai apa pakai saya, memang tidak bisa juga pakai gaun ya, atau tidak bisa berenang kalau melewati lautan gitu ya, dan lain sebagainya. Oh, tidak ada. Wah, kami siap mendukung. Nah, gereja berkomitmen untuk memberi dukungan dana dan memberi dukungan moral yang lain seperti itu. Ya. Nah, kemudian gereja juga bisa ambil bagian atau Bapak Ibu bisa mengambil bagian mendampingi. Wah, saya punya keahlian. Nah, dia pergi ke suku sana, dia bertani misalnya di sana. Nah, kita ada insinyur pertanian. Bagaimana kita bisa memotivasi ULB ini, utusan lintas budaya ini, untuk bisa maju di dalam pertanian misalnya. Nah, dia gunakan keahliannya untuk mendampingi utusan lintas budaya. Nah, itu kira-kira bagian mengutus ya. Jadi tujuannya ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu petakan di mana kira-kira persisnya panggilan saya untuk saat ini, lainnya gitu ya. Baik, yang ketiga, menyambut. Aduh, saya tidak bisa pergi, saya sibuk bekerja, saya tidak bisa meninggalkan, bahkan cuti pun kadang cuti di tempat gitu ya. Nah, bagaimana saya melayani Tuhan? Nah, ada bagian itu yang namanya welcome, menyambut. Nah, mungkin Bapak Ibu ada tetangganya yang datang dari suku lain. Bapak Ibu misalnya, maaf saya sebutkan suku Jawa ya. Kemudian ada yang datang dari Papua, atau ada datang dari Aceh, ada yang datang dari Padang, bertetangga gitu. Nah, kesempatan untuk bisa mengajak, menyambut baik, menyapa baik dengan lembut, dan berkenalan dengan baik, menyambut mereka dengan senyum, dengan baik, bahkan mengajak mereka untuk berkeliling, mengenal lingkungan yang baru, kalau itu baru pindah. Atau kita juga baru pindah, barangkali kita juga yang baru pindah, jangan malu-malu bertanya untuk bisa bertanya kepada yang sudah lama di situ, yang dari suku lain, untuk bisa berkenalan. Nah, daripada kita memikirkan jauh ke sana, ke Padang, ke Aceh tadi, ke Papua, nah ini ada tetangga kita. Ada tetangga kita. Mari kita sambut dengan baik, dengan kelembutan, lalu menerapkan prinsip-prinsip Alkitab itu. Kita menebarkan kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera. Wah, itu akan memberkati. Disitulah bagian kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Jadi firman Tuhan itu tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi kita terjemahkan dalam visi misinya Kristus, bahwa kita sedang berada di komunitas di mana ada suku lain di situ. Maka kita sebagai amanah dari Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah semua bangsa milikku, maka peluang kita untuk bisa masuk. Yang berikut, kita juga tidak hanya sekedar, wah kalau gitu saya sudah menyambut. Bagi orang yang menikmati Alkitab seperti saya betul-betul sejak saya bertobat tahun 88, 30 tahun yang lalu itu, sejak saat itu memang saya mulai membaca rutin Alkitab. Tapi tidak hanya sekedar rutin baca Alkitab lalu menikmati berkat Tuhan dari dalamnya. Saya terus digerakkan sampai waktu di STT pun saya terus berdoa dan membujuk teman-teman saya untuk ayo mari kita mendoakan misi. Sempat saya di alma mater ya, itu saya menjadi ketua misi ya, ketua kelompok misi kampus gitu ya. Karena bagaimana ya, saya sudah menikmati yang enak, saya sudah menikmati, saya merasakan puasanya, lalu saya punya gairah untuk menggerakkan, membagikan beban itu bahwa ada banyak suku bangsa. Nah, kebetulan memang saya dibina oleh utusan lintas budaya dari Jerman ya, sebagai dosen saya juga, dan saya dibina hampir setiap waktu free saya bisa gunakan untuk konsultasi bagaimana isi hati Yesus, bagaimana isi hati Tuhan yang terus bolak-balik saya baca melalui Alkitab di STT ya. Jadi Alkitab itu bahkan jadi bantal ya di STT Alkitab itu. Walaupun sedang membaca Alkitab akan tertidur di situ, tapi ya kadang-kadang sulit juga masuk ya, saking seperti menyatu Alkitab. Nah, ini bahaya juga seperti ini. Kadang-kadang bisa seperti ini, tapi semakin jauh dari hati Tuhan. Ya, semakin dekat dengan Alkitab, tetapi jauh dari hati Tuhan. Malah dia tidak percaya kemahakuasaan Tuhan, tidak percaya ini, takut dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang besar atau orang-orang yang menakutkan, misalnya seperti itu. Jadi menggerakkan, membentuk kelompok doa misi, atau juga mengajak teman mengikuti pekan misi. Sehingga kita bisa menjadi penggerak-penggerak. Kita memang tidak bisa pergi.
atau kita bisa tidak bisa mengutus gitu ya, tapi kita punya tenaga mungkin di pekerjaan, mungkin di komunitas kita bisa ajak orang lain kalau api itu ada dalam diri kita. Nah, sehingga secara praktis penerapan Alkitab ini, jadi saya mau katakan di sini, Alkitab ini bukan sebatas pengetahuan, bukan teoritis, tetapi realitas. Alkitab ini adalah realitas yang betul-betul, bukan berarti bahwa memang semua harus kita alami baru kita lakukan. Kalau begitu nanti Paulus bisa banyak orang itu kalau begitu. Harus menikah dulu baru dia membahas tentang pernikahan. Padahal dia meletakkan dasar pernikahan yang sangat kuat dan sangat kokoh, Paulus. Padahal dia sendiri tidak menikah. Nah, bukan itu maksud saya bahwa kita semua mengalami dulu, tidak, tetapi artinya bahwa apa yang kita rasakan dari Alkitab kita bisa praktekkan, kita bisa bagikan itu, dan itulah yang bisa Tuhan hadir dalam kuasanya. Nah, ini kita menggerakkan. Jadi jangan tunggu orang lain. Pada saat kita ada di tempat itu, sebetulnya kita sedang diutus oleh Tuhan ke situ untuk menggerakkan orang lain. Kedua dari terakhir, kita perlu belajar terus, mencari tahu dan mempelajari beban misi atau beban panggilan pelayanan di dalam diri kita, di mana Tuhan menaruh kita, di mana Tuhan taruh kita, atau di mana isi hati Tuhan yang sesungguhnya yang perlu kita ketahui. Nah, itu biasanya kita mendapatkan ini terbatas sekali ya, hanya 2 poin yang saya sebutkan di sini. Misalnya kita membaca biografi para misionaris. Nah, saya akan tunjukkan di sini ya, seperti misalnya buku biografi Hudson Taylor ya, itu melalui membaca buku biografi utusan Injil lintas budaya, kita akan semakin diteguhkan. Atau melalui biografi para aktivis dalam bidang sosial tetapi berhati misi, seperti misalnya Bunda Teresa dan lain sebagainya, itu semakin menguatkan kita untuk bisa masuk di dalam dimensi beban hatinya Yesus. Yang kedua, kita bisa juga bergabung dalam kelas-kelas misi yang ada, yang beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 10 tahun lebih ya, terakhir ini gencar disosialisasikan, seperti misalnya kursus Kairos, B2B, dan kursus-kursus yang lain, DMM dan lain sebagainya, yang sifatnya mendorong untuk tidak hanya berdiam di tempat, tetapi juga bergerak keluar, bergerak menjangkau yang lain. Wawasan ini bisa ditambah, atau juga mengajak teman kita atau kawan kita untuk menonton film-film yang berisikan atau bertemakan misi, penjangkauan, penyelamatan, dan banyak hal yang punya beban misi. Jadi harus terus belajar. Nah, termasuk membaca Alkitab, mengajak teman kita untuk membaca Alkitab, ini adalah bagian dari belajar. Kita belajar, nah bersyukur bahwa sekali lagi, bersyukur sama Sabda Live ini bahwa wadah ini ada untuk kita semakin diisi, diperkaya, sehingga kita semakin lebih luas aksesnya untuk menjadi agen perubahan, menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir, kita mau berada bahwa mungkin bukan berarti ini yang paling terakhir, walaupun ini karena memang PowerPoint paling terakhir, bukan berarti poin ini yang sudah semuanya tidak ada jalan, tinggal inilah jalan terakhir. Bukan ini maksudnya. Ini hanya kebetulan aja. Bisa aja saya dahulukan ini masalah doa ini ya. Tapi maksudnya bahwa di dalam kelima poin tadi itu, wah, dirasa kayaknya agak berat, tapi dia punya passion, dia punya kerinduan yang begitu dalam gairah yang menggebu-gebu untuk berjam-jam berdoa. Nah, ini berarti dia ada dalam posisi ini. Artinya berkomitmen untuk mendoakan utusan lintas budaya. Karena di sana peperangan kuat. Bahkan Efesus 6 itu sudah sangat menjelaskan kepada kita ya, ayat 10 dan sampai selesai itu mengatakan bahwa memang doa sebagai amunisi utama peperangan rohani itu sangat penting. Maka komitmen untuk mendoakan utusan lintas budaya, mendoakan orang yang diutus ke suku tertentu itu sangat penting. Nah, bagaimana melaksanakannya? Nah, bagaimana mendoakannya? Itu biasa kita melakukan, misalnya kita bersedia menerima surat doa. Nah, ULB itu ada berita doa setiap, kalau di kami itu setiap 2 bulan sekali dia kirim SD. Nah, lalu kita baca, di situ kita berlutut, pada saat kita berdoa, di situ Tuhan bekerja. Kalau kita pernah menonton, saya tidak menaruh klip ini di
PowerPoint ini, tetapi kalau pernah kita menonton bagaimana James Fraser dalam suku Lisu, di salah satu suku di Tiongkok sana, bahwa ketika dia surat doanya dibaca oleh para pendukungnya dan pendoa itu mendoakan, saat itu dia merasakan semacam satu kekuatan ilahi masuk dalam dirinya, sehingga waktu menghadapi okultisme, serangan kuasa jahat, ya, iblis dan lain peperangan rohani, dia diberi kekuatan. Ada kekuatan yang berlipat ganda karena ada orang berkomitmen untuk berdoa. Nah ini membaca surat doa menolong kita untuk bisa masuk dalam dimensi peperangan rohani dan memenangkan peperangan. Karena pasti menang, tidak mungkin kalah. Kalau kita masuk dalam dimensi seperti Efesus 6 itu katakan, kita tidak hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Oleh karena kita berada dalam hatinya yang empunya surga dan bumi. Dalam ayat pembukaan tadi, Matius 28 ayat yang ke-18. Jadi inilah prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan. Kita bisa berlangganan surat doa atau kalender doa juga dari lembaga misi, sehingga kita bisa lebih menumbuhkan gairah kita. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang saya bisa sampaikan. Paling tidak 6 poin ini kita bisa memikirkan, mendoakannya, dan memastikan di mana Tuhan tempatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.